Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Sabota. Di sini kami akan menampilkan role play rujukan interprofesi mata kuliah gawat darurat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, pinarien. Pripun iki Bu, wonten keluhan napa pripun? Ini Bu mau periksa hamil. Mau periksa hamil, boleh saya pinjam buku kekayaannya Bu? Bisa ya Bu. Oh gini dengan Ibu Sinten Ki kalau boleh saya tahu? Sari, Ibu. Tuh, dengan Ibu Sari, Magelang Utara, suaminya Pak Rizky ya. Bu, sebelumnya kemarin pemeriksaan pertama tuh di usia kehamilan 9 minggu, oke? Sekarang sudah berapa Bu usia kehamilannya? 15 minggu. Nah, saya sudah masuk 15, berarti sudah masuk ke trimester 2. Nah, nanti kita akan melakukan pemantauan dari hasil pemeriksaan yang lalu itu signifikan atau enggak ini, lebih bagus atau enggak, ada peningkatan atau enggak. Nah, setelah ini saya nanti akan melakukan pemeriksaan tekanan dari Ibu, berat badan dan juga lingkar lengan atas atau nilai Ibu. Nah, di sini Ibu nanti akan langsung saya periksa. Ibu ini bener nih kehamilan pertama? Iya. Belum pernah kejuran sebelumnya? Belum Ibu. Belum pernah. Ini nanti dicek sama Bu Ani, nanti dia dilihat. Nanti kan di sini ada Ibu ini ditulis di bagian belakang itu apakah kenaikannya itu signifikan atau boten. Nanti semisal tidak, nanti bakal dikonsultasikan ke dokter seperti itu. Enggak? Iya. Nanti Mbak duduknya tegak aja nggak apa-apa kalau di tensi. Duduknya madep sini, tegak aja nggak apa-apa. Saya isi tensi dulu ya Bu. Saya tensi Ibu. Kemarin terakhir tekanan darahnya masih normal ya Bu. Iya. Ada sok merasa pusing lagi nggak tuh Bu? Lemes Bu. TMBN Kayaknya masih lemas. Tapi makannya gimana? Masih mau luntah? Masih sedikit. Tapi maknya tetap doyan ya? Santai, relax aja ya Bu. Tekanan darahnya normal ya Bu, 120/85. Ini masih bagus. Nah, mungkin lemesnya itu juga bisa kalau misalkan Ibu maknya gimana? Maknya lebih sering apa malah nggak doyan? Kadang cuma sama sayur. Nah itu Bu, maknya tuh harus ada protein, sudah daging. Nah sekarang saya mau ukur untuk lingkar lengan atasnya. Saya ukur dulu. Untuk mengukur sekiranya Ibu itu kekurangan kami sama Ibu kemarin berarti sudah dikasih obat atau belum? Belum Ibu? Oh belum. Nanti saya kasih ini ya Bu ya, asam folat untuk pembentukan janin Ibu ya. Mbak Rin, ini 22,5 ya, masuk cake terus di sini tak ukur untuk berat badannya. Oh iya, nilainya 2,5 ya? Yes. Bu, ukur berat badan dulu ya. Monggo Bu Sari kita timbang dulu ya. 42 kilo ya Bu. Bu Sari bisa dulu. Beratnya 42 ya Mbak. Kemudian untuk lingkar lengannya itu 22,5. Jadi Ibu, ini kan lingkar lengan Ibu kan 22,5 G. Nah, kalau 22,5 itu termasuknya itu kek itu kekurangan energi kronis. Nah nanti karena kek ini saya konsulkan dulu nih ke dokter untuk gimana kelanjutannya, nanti ditunggu intervensinya seperti itu. Sebentar Ibu, saya teleponkan dulu. Tak telepon dulu nih, kan? Tak telepon. Mbak, siap. Selamat pagi Dok, ini saya dari Poli KIA dengan bidan Rina. Ini saya mau melaporkan, ini kan ada pasien ibu hamil G1P0 atas nama Ibu Sari itu usia 15 minggu. Itu ternyata kek Bu. Niki pripun nggih? Oh, Ibu dengan kek. Kalau gitu saya ke KIA saja untuk konsultasinya. Oh, J. Mau ke sini berarti langsung dikonsulkan. Oh, nggih.
Nggih Bu, ditunggu nggih. Ya, saya OTW sekarang ke KIA-nya. Terima kasih. Mau kesini Bro Trin? Nggih, mau kesini berarti nanti nunggu sebentar nih Mbak nggih. Nanti Bu dokternya mau kesini, mau dikonsultasi. Monggo Bu dokter. Gimana dok Ika? Ini tadi saya ditelepon sama Bu Rina. Gimana coba saya lihat? Dok, tadi kan saya nelfon toh, ini tuh tadi atas nama Bu Sari ini, itu tuh tadi kan sudah di-chat untuk lingkar lengannya, Iya. ternyata kek. Nah itu mau gimana nih dok? Ini di sini. Oh, baik. Dengan sendiri pun berat badannya juga nggak ada signifikan, Oh. karena ternyata ibunya itu nggak suka maem protein, cuma maem sayur. Oh, Gitu. gitu. Jadi di sini kan nggak ada. Dengan Ibu Sari nggih? Iya. Nggih. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Baik Bu. Ada keluhan tidak Ibu untuk hari ini? Itu Bu, sering kayak lemas, terus kadang tuh nafsu makan itu kadang turun, kadang nggak suka makan. Oh baik Ibu, ini berdasarkan hasil pemeriksaan janinnya masih usia 15 minggu berarti belum terdengar untuk denyut jantung janinnya. Nah, ini berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, lingkar lengan Ibu itu kurang dari batas normal. Nah, Ibu itu bisa dibilang itu terkena kek atau kekurangan energi kronis. Nah, hal ini tuh biasanya diakibatkan karena kurangnya asupan energi dan protein selama masa kehamilan. Dimana kek ini juga dapat mempengaruhi ibu serta janin. Itu bahaya nggak ya dok? Jika tidak ditangani dengan benar, itu berbahaya ibu. Dapat meningkatkan terjadinya prematur, lalu dapat meningkatkan terjadinya perdarahan setelah atau saat persalinan, lalu dapat menyebabkan berat badan lahir bayinya itu rendah, cacat bawaan, bahkan menyebabkan kematian. Nah, namun ibu tidak usah khawatir, kita akan menangani masalah ibu bersama tim yang lainnya. Nanti ibu akan saya rujuk ke gizi. Nanti di gizi ibu akan memperoleh informasi terkait nutrisi yang baik bagi ibu hamil. Ibu berkenan saya rujuk ke gizi? Iya. Baik, nanti bidan Ani bisa dibantu ibunya. Oke, siap dok. Dirujuk ke gizi. Baik Ibu, sampai sini Ibu ada yang ditanyakan kepada saya? Cukup ya. Baik Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan nanti ikut dengan bidan Ani nanti dikonsulkan ke gizi. Terima kasih Bu Dokter, maaf ya. Dokter Ika. Saya izin kembali ke ruangan. Langsung saya sini ya dok. Oke, makasih Mbak Rina. Tak rujuk dulu ke gizi. Ayo Bu, saya antar ke gizi. Assalamualaikum. Monggo Bu Sari gimana? Mbak Mai, rujukan KIA. Ini tuh kayak 2,5 terus berat badannya tidak ada kenaikan secara signifikan. Tak tinggal Mbak Mai. Makasih. Oke Mbak Mai, mari Bu Sari. Ya, saya dengan Ibu Sari nih. Ya, baik Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi, Ibu itu nilainya 22,5 cm. Berarti ini termasuk kek nih Ibu. Berarti kondisi ini termasuk cadangan energi Ibu itu kurang. Nah, harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak berdampak pada pertumbuhan janin Ibu. Nah, Ibu bisa ceritakan makan apa saja dalam sehari? Biasanya saya itu makannya 2 kali sehari Bu, tapi cuma sama sayur, jarang pakai lauk, soalnya menyesuaikan dengan kondisi keluarga. Oh, baik Ibu, ada Ibu cek itu sebaiknya kebutuhan energinya itu dan proteinnya itu meningkat nih Ibu. Nah, sehingga Ibu sebaiknya makan 3 kali sehari dan juga selingannya itu 2 kali nih Ibu untuk memenuhi kebutuhan kalori itu tercukupi. Nah, setiap kali makan Ibu itu diusahakan terdiri dari karbohidrat nih Ibu. Itu ada nasi, terus jagung, kentang untuk sumber energi. Kemudian ada protein Ibu, ada telur, terus ada tahu tempe itu untuk membantu tumbuhan janin dan juga peningkatan berat badan Ibu. Dan juga ada sayuran hijau Ibu. Nah, itu ada kangkung, terus daun kelor itu untuk asam folat dan juga zat besi. Nah, ada juga buah-buahan Ibu seperti jeruk, pepaya. Nah, itu juga untuk membantu penyerapan zat besi tersebut.
Nah, untuk makanan selingannya itu ada ubi rebus, kemudian ada roti dengan selai kacang, bubur kacang hijau, kacang tanah, gitu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan Ibu. Yang pertama itu minum tablet tambah darahnya itu sehari sekali, dan diusahakan itu minumnya malam hari sebelum tidur, Ibu, agar tidak mual. Nah, jangan berbarengan dengan minum kopi dan juga teh, agar tidak menghambat penyerapan dari zat besi tersebut. Kemudian perbanyak minum air putih, minimal itu 8 gelas sehari. Terus ada apabila Ibu mual, nah Ibu bisa makan dengan porsi sedikit tapi lebih sering. Nah, hindari juga Ibu makan nasi dan juga sayur tanpa lauk, karena tubuh dan juga janin itu harus membutuhkan untuk pertumbuhannya itu Ibu. Nah, kemudian usahakan berat badannya itu sesuai dengan usia kehamilan. Nah, jika memungkinkan Ibu bisa minum susu ibu hamil atau susu biasa setiap hari Ibu, untuk energi dan juga kalsiumnya. Ibu, nanti saya akan mencoba makannya itu lebih sering dan akan menambahkan lauk setiap kali saya makan. Nah, bagus Ibu. Nah, perubahan kecil tapi rutin itu sangat akan membantu untuk memperbaiki kondisi hidup Ibu ya, dan juga agar janinnya itu bisa bertumbuh dengan optimal. Nah, nanti saya akan buatkan menu varian Ibu yang sederhana sesuai dengan kondisi Ibu ya, Bu. Apakah ada pertanyaan Ibu? Belum. Oh, ya, baik Ibu. Bisa kembali ke KIM ya Ibu. Oke. Terima kasih. Oke, Bu Sari, sampun ngetes gizinya. Permisi. Nah, jadi tadi udah dikasih konseling Ibu mungkin mengenai makanan apa saja yang mungkin bisa dikonsumsi Ibu untuk menaikkan berat badan Ibu. Jadi ini kan Ibu kan termasuk dalam kondisi cek. Jadi kami dari tim itu akan bekerja sama untuk selalu mengecek kesehatan Ibu secara berkala, mulai dari lingkar makan atas dan juga berat badan Ibu, seperti itu. Nah, Bu Sari, kita sebagai dari tim kesehatan selaku bidan, tentunya khususnya kita sebagai bidan itu nanti akan memberikan edukasi tentang apa, tentang gizi yang nanti Ibu perlukan apa saja. Tentunya dengan bahan-bahan yang terjangkau, dan Ibu itu kita pastikan cocok dengan makanan itu. Nah, Ibu Sari, terkhusus kita sebagai seorang bidan, nanti kita akan melakukan pemantauan sambil mata, kita juga memberikan edukasi kepada Ibu dan juga memberikan arahan tentang gizi seimbang apa saja yang diperlukan untuk memantau kenaikan dari gizi Ibu seperti itu. Nah, nanti kita juga akan merekomendasikan gizi-gizi apa yang diperlukan dengan harga yang terjangkau dan cocok dengan Ibu. Karena Ibu mengeluhkan kalau maknya kurang nafsu toh. Nanti kita cari solusi dari Ibu itu nafsu makannya naik lagi seperti itu. Selain itu, kita juga akan memastikan bahwasanya Bu Sari ini meminum tablet tambah darah secara rutin karena itu sangat penting untuk ibu hamil. Nah, jadi target utama kita adalah untuk menaikkan berat badan Ibu, nih. Jadi dalam 1 bulan itu kita akan melakukan pemantauan. Jadi apabila dalam 1 bulan itu Ibu tidak mengalami kenaikan berat badan, maka itu akan berbahaya baik bagi Ibu maupun bagi si janin. Mungkin nanti bisa terkena anemia berat ataupun mungkin pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi apabila nanti pada ujungnya kok tidak terjadi kenaikan yang secara signifikan, kami akan merujuk Ibu ke fasilitas yang lebih lengkap, yaitu rumah sakit, seperti itu. Nah, Bu Sari, jadi tujuan kita melakukan secara gamblang apa sih kita lakukan ini adalah agar nantinya Ibu itu bisa ikut andil secara keseluruhan dalam proses kenaikan berat badan Ibu secara signifikan. Kita sama-sama bareng-bareng pokoknya biar Ibu itu nanti berat badannya naik, udah nggak kayak lagi, lebih sehat, Ibu sehat, bayi sehat, seperti itu, nggih. Semangat Bu Sari. Pasti bisa, jadi yang penting itu Ibu itu selalu komunikasi baik dengan bidan desa maupun dengan dinas kesehatan di puskesmas. Jadi nanti kalau misalnya Ibu ada keluhan atau kok merasa kan misal Ibu punya timbangan di rumah atau Ibu ikut posyandu seperti itu, terus kok beratnya nggak naik-naik, mungkin bisa dimasukkan lagi seperti itu. Jadi target utama kita adalah untuk menaikkan berat badan Ibu seperti itu, Jadi nanti banyak makan protein, karbohidrat, sayur-sayuran, vitamin seperti itu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah dijelaskan. Saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Ibu Sari, terima kasih ya Ibu, hati-hati pulangnya. Ini Ibunya nanti ke farmasi untuk mengambil obat seperti itu. Iya,